Kita maju berani karena benar, karena itu kita siap. Kita tidak pernah punya kata menyerah. Kita ingin ambil semua teknologi, belajar dan kita bangun di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Insya Allah saya akan berjuang dengan baik soal itu sebagai calon presiden Republik Indonesia. PDI Perjuangan dan P3. Saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon presiden Republik Indonesia. Kita ketemu lagi setelah tadi berpisah tidak terlalu lama. Senang sekali melihat malah tambah penuh dan insya Allah akan terus penuh sampai nanti jam 10 malam. Karena ini adalah sesi kedua teman-teman, dedek-dedek. Dan untuk yang tadi mungkin tidak sempat menyimak sesi pertama, saya akan ulang sedikit lagi bagaimana alur diskusi kita malam hari ini pada tiap baca pres. Oke. Jadi seperti tadi saya sampaikan, formatnya memang sesuai kesepakatan dengan para baca pres, formatnya bergantian. Tadi yang pertama sesuai abjad, sudah hadir Anies Baswedan, dan sesi ini akan hadir Ganjar Pranowo. Untuk menyegarkan ingatan lagi, akan kita bagi menjadi 3 bagian ya, dedek-dedek. Yang pertama, baca pres akan menyampaikan gagasan atau spill gagasan selama 10 menit. Yang kedua akan ada tanya jawab yang akan saya pandu berdasarkan urutan topik yang sudah teman-teman pilih. Dan nanti kita akan tunjukkan lagi ada aplikasi barcode di layar. Tolong di-scan dan tentukan pilihan topik apa yang kamu ingin bahas atau dibahas lebih dalam dengan baca pres Ganjar Pranowo. Dan setelah itu saya akan persilahkan kepada Civitas Akademika yang namanya sudah saya peroleh sebelumnya. Tetapi juga saya akan persilahkan secara random kepada teman-teman untuk bertanya pada baca pres. Saya juga akan membuka kesempatan untuk membacakan pertanyaan yang masuk lewat live streaming. Sejak tadi tinggi sekali jumlah penonton yang menyaksikan lewat live streaming dari seluruh Indonesia bahkan dari mancanegara. Baik, kita akan langsung memulai sesi kedua dengan baca pres Ganjar Pranowo. Kita berikan sambutan untuk Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo yang juga malam ini pulang kampus ke UGM.
Ganjar, sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Pulang kampus Iya, beberapa waktu lalu di sini pas kawan-kawan mau wisuda. Iya. Pulang kampus, Mas Ganjar tuh masih ketua alumni UGM nggak sih? Sampai hari ini masih alhamdulillah. Sampai hari ini masih ketua alumni UGM. Jadi, tapi nggak boleh ada konflik of interest loh, saya Ganjar aja. Ganjar Pranowo, Iya. tapi nggak apa-apa, aku mau nanya. Karena ketua Kagama berarti seharusnya tahu UGM luar dalam. Ya nggak seharusnya, jadi aku mau ngetes. Iya kali ya. Aku mau ngetes. Apa tuh? Ketemu jodoh juga di UGM. Jadi seharusnya. Bentar. Mana istriku? Itu loh Mbak Atiko. Oh ada anakku juga. Halo. Wah yang teriak cewek-cewek Mas. Iya. UGM juga. Iya. Ikut maknya, ikut bapaknya. Beda jurusannya. Mas Ganjar, alumni ketua Kagama harusnya bisa dites. Tempat paling romantis di kampus ini. Di mana Mas Ganjar? Buat saya, gelanggang mahasiswa. Kenapa kok gelanggang, ntar dulu aku bukan anak UGM jadi nggak tahu. Gelanggang mahasiswa itu tempat olahraga? Gelanggang mahasiswa itu tempat bertemunya seluruh aktivis di sana. Dari berbagai kegiatan seni, diskusi, demo, olahraga semua ada di sana. Tapi sekarang sudah nggak ada Mbak. Sama Bu Rektor lagi dibangun. Yang panjangnya di depan gedung ini dari ujung sana sampai sini. Kenapa itu romantis dulu? Disitulah cerita saya bertemu dengan banyak orang. Sabar. Oh jadi Bu Atiko bukan satu-satunya? Ya bukan, masa satu-satunya enggak dong. Kan aku nanya, mohon maaf Ibu. Maksudnya bukan. Temen kan? Maksudnya kan ini tempat paling romantis. Jadi sebelum Bu Atiko bertemu dengan banyak. Oh iya, saya bertemu dengan yang di sana, saya taksir, nggak mau mas saya. Saya ke fakultas sebelah, saya taksir, nggak mau juga. Temu istri saya, dia satu-satunya yang mau. I love you. Dia aja yang mau Mbak. Dan akhirnya ya cerita novel Cintaku di Kampus Biru ya dia. Bersama Mbak Atiko. Buahnya sebelahnya itu si Alam. Oke, tes kedua. Paling romantis di gelanggang mahasiswa. Kantin yang paling murah dan paling enak di UGM. SGPC, tapi nggak murah saat itu. Saat itu saya nggak terlalu murah. Saya makan di SGPC, bayar sendiri kira-kira sebulan sekali aja. Jadi selebihnya ngutang? Ditraktir. Oh ditraktir. Tapi itu paling murah dan paling enak? Ya nggak terlalu murah buat saya pada saat. Tapi menurut saya paling enak, paling cozy, bisa ketemu dengan teman-teman. Dulu tempatnya masih di sebelah gedung pusat. Terus habis itu pindah ke sebelah Selokan Mataram. Dan saya kalau datang ke sini biasanya makan di sana. Oke, lulus tes nggak? Lulus tes ya? Tes seberapa UGM kamu? Oke. Mas Ganjar, formatnya seperti tadi. Oke. Akan dibagi 3 segmen dan ini segmen pertama, spill gagasan. Untuk Anda, Ganjar Pranowo. Terima kasih Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Saya mau memulai dari cerita beberapa waktu lalu kita menjadi tuan rumah untuk KTT ASEAN. Lanjut. Di KTT ASEAN ini ternyata nama Indonesia betul-betul sangat dipercaya. Sebelumnya adalah G20. Maka kalau kita melihat, lanjut. Kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara terpercaya yang berada dalam track yang benar. Optimisme ini mesti dibangun. Tentu ada mimpinya seperti yang ada di situ. Mimpinya apa? Menuju 2045, 100 tahun Indonesia, atau kalau mundur-mundur di 2050, setidaknya ekonomi kita akan melompat dari 17 rankingnya menjadi 4. Itu akan bergantung kita dan yang duduk di depan saya. Kira-kira itu. Dan kira-kira teman-teman, kita punya PR yang tidak gampang. Apa itu climate change? Yang kemudian kita mesti betul-betul berpikir sangat-sangat serius. Sangat serius pada persoalan ini. SDM kita tidak unggul, gak akan bisa kita tangani.
Anggaran kita tidak cukup, tidak bisa kita tangani. Kepedulian tidak ada, no way. Tidak akan bisa tertangani. Pada sisi itu, saya kira yang hadir di sini, teman-teman yang duduk di depan ini, yang di atas, di balkon semuanya, pasti akan menjadi bagian apa yang disebut sebagai bonus demografi. Di layar terpampang, kelas menengahnya ada 44%, dan kemudian tenaga produktifnya 69%. Sebuah aset yang tidak main-main. Tidak main-main. Maka pada saat itu, inilah yang hari ini mesti kita siapkan betul untuk meraih itu. Meraih dengan serius, menyiapkan dengan baik. Dan hari ini saya senang diundang di UGM, karena ini bagian atau menjadi Center of Excellence. Kampus yang betul-betul sebenarnya bisa kita ajak, kita order untuk merancang itu dengan baik, dengan data yang bagus, riset yang bagus dan seterusnya. Dan transformasinya ada 6 pilar. Satu, soal pangan yang mesti dipenuhi, India sudah tidak mau mengekspor lagi. India tidak mau. Vietnam, Thailand menahan diri. Indonesia yang kaya banget, apakah cukup bisa meningkatkan produktivitasnya? Apakah cukup SDM kita memberikan? Apakah cukup benih yang baik? Apakah cukup saprotan yang bagus? Dan apakah ada off-taker yang bisa mengambil sehingga stabilitas harga tercapai? Pangan, termasuk diversifikasinya. Kembali lagi, yang berikutnya kemudian kita bicara kondisi lingkungan yang tadi sepenggal saya ceritakan karena global climate change kemudian terjadi situasi yang memburuk. Saya kira di beberapa tempat sekarang sudah mengalami gangguan ISPA karena polusi yang sangat luar biasa. Dan kita mulai pelan-pelan untuk mendorong, mengingatkan, berkomitmen sejak Kyoto Protocol, kemudian Paris Agreement, 190 negara saya kira, dan COP besok akan diselenggarakan di Uni Emirat Arab, semua akan ditagih komitmennya. Seserius apa? Roadmap-nya seperti apa? Suka tidak suka, mau tidak mau. Maka mengurangi gas emisi, ekonomi hijau, ekonomi biru yang menjadi potensi untuk bisa kita kembangkan, itu yang mesti kita lakukan. Kembali lagi. Maka teman-teman, pada saat itulah kemudian tidak cukup ledakan penduduk yang sangat luar biasa. Bumi saya kira sudah berada pada kapasitas yang berlebih. Suka tidak suka, energi sangat dibutuhkan. Tapi energi yang mencemari, rasa-rasanya, oke bro, metal dulu bro. Yes. Energi yang mencemari pasti sudah akan ditolak. Pasti sudah akan ditolak. Tapi yang renewable yang mana? Apakah sudah cukup? Panel surya-nya sudah cukup belum? Tenaga anginnya sampai di mana? Ya enggak? Geotermanya sampai di mana? Ini hari yang menjadi PR dan ada 2 senario besar. Senario moderat 2034 kita 31,8%. Di 2029 kita 23,5%. Tapi kalau mau skenario optimis, kira-kira 2034 kita berada di 56,9%. Berat, tapi kita harus lakukan. Suka tidak suka, no choice. Ini yang akan terjadi. Kembali lagi, maka pada saat itulah percepatan yang harus dibangun itu tidak cukup mengandalkan hanya human. Kita butuh alat. Kita butuh alat. Apa instrumen yang bisa membantu? Artificial intelligence, dunia digital yang infrastrukturnya mulai disiapkan sejak sekarang agar di remote area pun menjadi fair. Ada keadilan yang mereka terima sehingga dia bisa mendapatkan itu. Dan kalau itu bisa berkembang sampai dengan ekonominya, bahkan sampai ekonomi digital itu ada potensi yang bisa kita baca. Saya coba mencari teman para pakar untuk menghitung 4.531 triliun. Tentang tantangannya sudah kelihatan, infrastruktur, literasi digitalnya yang mesti dipenuhi, dan akselerasi yang mesti kita lakukan. Kembali lagi, maka teman-teman, Bapak Ibu sekalian, energi sudah, digitalisasi sudah, maka pendidikan dan kesehatan. Tugas negara, tugas pemerintah adalah ngurusi orang sejak ibu hamil, sejak kita masih dalam kandungan, sampai terlahir, kemudian meninggal. Negara mengurusi semuanya yang ada di situ. Maka modal manusia sehat, modal mereka yang sehat lahir batin adalah yang utama. Adalah yang utama. Teman-teman, kalau itu kita sudah punya, nggak ada stunting,
maka pertumbuhan jiwanya bagus, fisiknya bagus, otaknya bagus. Begitu dikasih pendidikan bagus, mereka akan mendapatkan itu. Pendidikan dan kesehatan yang baik. Dan kalau itu sudah berjalan terus-menerus, maka kita bisa lihat, lanjut yang tadi dari pendidikan, maka kita bisa lihat kondisi ya bidang kerja yang tidak sesuai sekarang 53,3%. Ini orangnya kreatif, terlalu punya talenta tinggi atau salah jurusan. Ini yang terjadi. Upah di bawah UMR masih 49, maka hari ini menjadi PR yang nanti mesti kita bereskan. Dan tingkat pengangguran terbuka masih 5,83%. Maka job creation yang hari ini betul-betul kita butuhkan. Sekolah vokasi, investasi dan hilirisasi yang mesti kita lakukan. Dan dari tenaga kita optimalkan sendiri. Kecuali kita tidak mampu, mari kita kolaborasi. Tapi transfer of knowledge, transfer of teknologinya mesti dilakukan, harus. Itu yang kita lakukan. Dan mata kuliahnya, karena kita di kampus, rasanya mesti dinamis dan menyesuaikan perkembangan zaman. Adaptif. Bu Rektor, saya kemarin menyampaikan pada teman-teman, rasanya MKDU-nya ditambah. Tidak hanya kemudian kita bercerita yang sudah ada, plus pelajaran digital. Rasanya anak-anak yang sekarang ditambahi ilmu itu, inovasinya berkembang dengan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Maka menjemput hilirisasi yang akan dilakukan, mesti disiapkan SDM-SDM yang unggul. Kembali. Kalau kita melihat seperti itu, ini semua berjalan dengan baik. Tidak akan bisa berjalan mulus-mulus saja kalau penegakan hukumnya memble, korupsinya jamaah, dan sistem kemudian tidak bisa mengakomodasi itu. Akhirnya, bocorlah di mana-mana. Ini problem yang kemudian mesti kita tangani. Kita lihat saja kalau dari grafik yang saya munculkan itu antara yang orange dengan yang biru, berapa kasus dan berapa tersangkanya. Tapi menghukum tidak cukup. Mencegah jauh lebih baik. Maka memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini rasanya menjadi sebuah kewajiban. Membangun integritas sejak dari dini. Dan tantangannya kebiasaan korup, kebijakan korup, sistem aturan korup, dan praktek yang korup. Saya kurung di dalamnya. Apa karena aktor, regulasi, atau kelembagaannya. Ini yang kemudian menjadi kita tata, sehingga penguatan aparat penegak hukum mulai jaksa, KPK, dan kepolisian is a must. Termasuk reform di masing-masing kelembagaannya. Kembali lagi. Maka teman-teman, kalau kita melihat dari ini, next. Ada 3 fondasi melipat gandakan anggaran untuk mengcover itu, melakukan digitalisasi di dalam dunia pemerintahan agar lebih cepat dan membasmi korupsi. Ada regulasi, sistem dan kelembagaan, dan aktor yang harus dilakukan. Terakhir, maka ingin saya sampaikan bahwa lanjut, ada 7 yang kemudian mesti kita sampaikan. Membangun SDM produktif sebagian tadi saya sampaikan, stabilisasi harga pokok yang mesti kita lakukan, dan kemiskinan mesti dihapus setidaknya yang ekstrim mesti nol. Kerjaan sudah dimulai. Memperkuat jaring pengaman sosial sampai dengan hilirisasi menuju industrialisasi kelasnya dunia. Dan tingkatkan nilai tambah infrastruktur yang hari ini sudah dibangun oleh pemerintah sebagai fondasi yang kuat. Dan mari kita kembalikan alam Indonesia jauh lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ganjar Pranowo, terima kasih. Boleh dipersilakan duduk Mas Ganjar. Kita akan mulai ngobrol Mas, sambil saya menunggu hasil polling daftar apa yang teman-teman yang hadir dan juga yang menyaksikan ini mau dibahas bersama Anda. Tapi sebelumnya saya ingin memulai dengan isu yang ramai sekali Mas seminggu terakhir. Apa itu? Dan saya ingin dapat klarifikasi langsung dari Anda Mas. Ya. Perihal tayangan azan yang menampilkan sosok Anda di stasiun televisi milik Haritanu yang kita tahu adalah seorang ketua partai yang mendukung pencalonan Anda sebagai presiden. Yeah. KPI, Bawaslu memang sudah bilang tidak ada pelanggaran. Yeah. Tapi video azan itu sudah menimbulkan banyak persepsi beragam di publik Mas. Yeah. Sampai sejauh ada yang bilang Ganjar Pranowo sedang memainkan politik identitas. Oke. Jadi saya mau tanya langsung ke Anda. Ya. Apa niatan dan maksud Anda Mas? Masuk TV, berwudu, sholat, di tayangan azan? Iya. MNC punya tim kreatif kemudian mengajak saya. Dan saya pastikan
dia punya kepentingan yang lain, apakah untuk company-nya, apakah untuk kepentingan yang lain. Dan kemudian dia mengajak saya dan saya sampaikan, saya tidak punya sejarah politik identitas. Identitas saya adalah yang seperti ini dan kita melakukan hal yang biasa. Dan kemudian semuanya menilai, hasil akhirnya Mbak Nana sudah sebutkan. Mas, diajak oleh MNC dan Anda katakan pasti punya kepentingan lain. Kalau kepentingan Anda pribadi mau diajak apa Mas? Saya sebenarnya diajak pada banyak program berikutnya dan nanti Mbak Nana boleh menunggu. Sudah kita siapkan program berikutnya yang lain dan pasti akan juga tayang di sana. Dan pada saat itu saya hanya mengingatkan kalau ini nanti masuk pada wilayah kampanye tolong dipertimbangkan. Kecuali bukan wilayah kampanye silakan Anda pakai. Dan itu akan terjadi. Apakah berarti Anda memanfaatkan masa belum kampanye ini ketika belum ada aturan yang spesifik akan menarget dan juga memanfaatkan Anda belum dinyatakan resmi sebagai calon presiden untuk menunjukkan Ganjar Pranowo seorang yang religius? Saya akan menunjukkan diri saya sendiri. Saya menunjukkan saya suka lari, saya menunjukkan apa saya komunikasi dengan masyarakat, saya menunjukkan sikap-sikap yang lebih jelas. Sekali lagi, saya tidak ada dalam sejarah politik menggunakan politik identitas. Boleh dicek. Jadi Anda membantah keras politik identitas bermain di azan itu? Mbak, ada identitas saya yang banyak dibaca. Mbak saja sudah mengidentifikasi saya dengan identitas saya. Mas Pulang Ganjar, kampus? Pulang kampus. Di UGM. Tapi kemarin hari saya orang yang pernah kuliah di UI juga menyampaikan politik identitas saya. Mas Ganjar pakai batik, makara dong gitu. Identitas saya akan banyak. Tapi itu tidak saya jual. Karena pada sisi yang lain saya bertemu dengan Bante, saya bertemu dengan pendeta dan pastor, dan itu diupload lebih dulu sebelum cerita-cerita ini dan kemudian muncul statement Mbak Nana yang saya agak terkejut. Baik. Mas Ganjar, tadi dengan Mas Anies, saya memulai perbincangan dengan membuka LHKPN Mas. Silakan. Jadi saya juga ingin membuka LHKPN Mas Ganjar. Dengan senang hati. Yang memang sudah terbuka untuk publik, kita akan tunjukkan. Dan saya sudah laporkan LHKPN terakhir saya 5 hari, kurang lebih 3 hari setelah saya selesai. Mas, ini yang terbaru nggak ya Mas ketika kekayaan Anda 13,45 miliar? Kira-kira segitu. Kira-kira segitu? Enggak, ini tahun 2022 Mbak. Ada yang lebih baru yang mungkin KPK belum melakukan. Dan sekali lagi 3 hari setelah saya pensiun sudah saya laporkan. Lebih kaya atau lebih miskin Mas? Ya masih segitu karena setelah itu saya punya hutang untuk bangun rumah saya di Jogja. Dan saya jual rumah saya yang ada di Cibubur. Sehingga kemarin harus anjlok dulu tapi naik sedikit ketika kemudian saya menuntaskan seluruh pekerjaan saya. Masih sekitar angka-angka itu. Mas Ganjar, saya tanyakan ini salah satunya karena diskusi soal betapa mahalnya kalau ingin jadi pejabat atau kalau masuk dalam kontestasi politik di negeri ini. Biaya politiknya mahal sekali. Yeah. Apa rencana Anda untuk bisa membiayai, ada ilustrasi Mas Ganjar, untuk TPS saja, TPS kurang lebih itu nanti akan ada 810.000. Yeah. Jadi kalau satu TPS satu saksi dikasih 1 juta begitu ya, itu sudah 800 miliaran lebih sendiri, baru soal TPS. Belum yang lain-lain, mahal sekali. Bagaimana strategi Anda untuk bisa membayar biaya yang besar itu Mas? Ada yang lupa Mbak Nana sampaikan seolah-olah saya sedang berjalan sendiri. Tidak. Ada partai yang mengusung dan besok itu Mbak untuk pertama kalinya Pilpres dengan pilihan legislatif bersama. Maka sekarang soal pembiayaan dari partai menyiapkan sehingga nanti saksinya kan tidak sendiri-sendiri, saksinya bersama. Maka secara sistematis kami melakukan pelatihan saksi. Siapa mereka? Ada partai-partai pengusung, kader-kader partai, termasuk para relawan. Sehingga sebenarnya pembiayaan gotong royong sudah disiapkan oleh mereka. Saya ternyata tidak diberikan tugas untuk itu. Maka saya berjalan saja sesuai dengan apa yang menjadi penugasan saya sebagai seorang capres. Itu kalau baru 1 unit? Ya. Ada lagi unit-unit yang lain tentunya? Betul. Dan ada sebenarnya ketentuan di dalam undang-undang Pilpres ya, atau pilihan legislatif itu donasi bisa dilakukan kok secara terbuka. Yang penting 1 bisa transparan, bisa akuntabel dan kelak kemudian pasti akan
dimintai pertanggungjawabannya ketika kemudian mereka harus melakukan selama perjalanan kampanye sampai kemudian di akhir itu. Saya kira model pembiayaannya sangat beragam. Seorang anak muda Indonesia yang tinggal di Amerika, tiba-tiba telepon saya tidak terlalu kenal. Kemudian dia datang dan dia menyampaikan beberapa pengalamannya, dia mengikuti kontestasi 2 pilpres yang ada di sana. Dan ternyata dia menjadi salah satu tim suksesnya di sana. Lalu dia sampaikan kepada saya, Mas saya mau bantu, saya nggak kenal tapi saya mau bantu Mas Ganjar. Apa yang kamu bantu? Saya punya aplikasi. Aplikasi ini bisa kita pakai untuk berkomunikasi dengan publik, menyampaikan gagasan, ide dan sebagainya, termasuk bagaimana fundraising dilakukan. Ada 2, donasi yang bisa diberikan oleh mereka, dan yang kedua kita bisa menjual merchandise di sana. Saya kira ide-ide kreatif inilah yang kelak kemudian perlu kita akomodasi yang datang dari anak muda itu. Mas Ganjar, soal pendanaan partai politik, Anda pernah mengusulkan agar partai politik mendapat bantuan dana 1 triliun setiap tahun dari APBN. Apakah Anda masih pada gagasan yang sama, Mas? Ini Anda sampaikan tahun 2021 waktu itu. Masih gagasannya masih sama? Masih, sebenarnya tidak itu Mbak. Lebih jauh lagi ketika saya masih di DPR RI. Menarik sih sebenarnya, ada hu-nya tadi. Gitu ya. Ada teman-teman saya yang menjadi dosen ilmu politik di sini. There are no democracy without political party. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada calon presiden yang tidak diusulkan oleh partai politik. Tapi kalau gubernur kepala daerah bisa. Oleh perorangan. Apa yang mau saya ceritakan? Pernah saya menjadi tim lobby, pernah saya menjadi ketua pansus, pernah saya menjadi anggota pansus ketika menyusun undang-undang parpol dan pemilu, termasuk pilpres. Saya ada di dalamnya. Saat itu berbincanglah semua orang, sampai dalam sumber pembiayaan partai politik adalah badan usaha milik partai. Tapi apa yang diputuskan? Tidak ada yang setuju Mbak. Lalu partai hari ini suaranya hanya dihargai sedikit sekali. Sehingga akumulasinya bergantung dari representasi seluruh jumlah yang ada. Apa yang terjadi Mbak? Duitnya sedikit. Kemudian berangkatlah 2 tim, 1 pergi ke Amerika, 1 pergi ke Jerman. Lalu membandingkan 2. Amerika saya kira lebih pada personal yang masuk. Tapi sistem kepartaian yang ada di Eropa berbeda, Jerman berbeda. Maka kenapa banyak sekali yayasan atau stiftung yang ada di sana? Konrad, Friedrich Naumann Stiftung. Contoh-contoh itu yang kemudian mendorong, saya tanya sama anggota parlemen sana, duit Anda gede banget. Iya, kami gede banget. Kami melakukan kaderisasi partai, itu sumber rekrutmen kader. Kami menyiapkan pemimpin, kami menyampaikan gagasan dan ideologi ke seluruh dunia, dan kami membiayai dari itu. Mbak, kalau tidak ekstrim multi partai, tapi simple multi partai yang kita lakukan, maka apa yang terjadi? Partai tidak terlalu banyak. Kalau partai tidak terlalu banyak, 1 triliun untuk sebuah perjalanan demokrasi tidak terlalu banyak. Tapi ada catatannya Mbak, karena ini duit negara, maka pengelolaannya harus transparan dan akuntabel, dan BPK turun untuk memeriksa itu. Maka fair menurut saya. Dan di tengah banyaknya program yang Anda usung Mas, seberapa ini akan jadi prioritas? Karena misalnya Mas, kalau sekarang kan aturannya itu Rp1.000 per suara sah teman-teman. Jadi yang paling besar dapat APBN itu sekarang partai Anda Mas Ganjar. Dapat PDI Perjuangan karena suaranya terbanyak. Dapat uang APBN-nya juga terbanyak, 27 miliar. Kecil. Itu kecil ya Mas? Banget. Dibandingkan dengan? Mbak, Anda mau melakukan kaderisasi seperti apa Mbak? Maka kalau partai kemudian sebagai sumber rekrutmen kader, dia harus mengedukasi, ya kadernya ya publik. Lalu Anda ingin mendapatkan seorang pemimpin yang tumbuh dari sana, Anda berharap 27 miliar untuk melakukan itu Mbak? Tidak bisa. Akhirnya blended. Saya umpama bagaimana cara saya mengembangkan diri saya sendiri. Bagaimana kemudian saya pernah berhubungan dengan banyak sekali lembaga-lembaga donor yang ada di sana dan kami diskusi. Itu yang kemudian kita lakukan. Oke. Dan seberapa itu akan jadi skala prioritas Anda Mas Ganjar, atau ini tidak terlalu penting dibandingkan tadi agenda prioritas Anda? Sorry Mbak, 2 hal berbeda dari pertanyaan ini. Jangan confuse dulu Mbak. Itu anggaran untuk partai Mbak, tidak untuk pilpres. Maka kalau kemudian kita akan agendakan itu, tentu itu ranah partai. Ranah saya adalah ngurus negara, ranah saya adalah dalam konteks pilpres, maka bukan dengan anggaran itu kita gunakan.
Tapi yang saya ceritakan pertama. Lalu kami akan lakukan sudah yang tadi kami sampaikan 3 pondasi, nggak banyak Mbak. Pondasi pertama adalah bagaimana kemudian anggaran itu bisa naik, tidak bocor. Kemudian kita bisa membiayai sekolah. Yang miskin bisa mendapatkan sekolah terbaik sampai di UGM ini atau di perguruan tinggi yang lain. Dan kemudian guru, dosen bisa mendapatkan penghasilan yang layak, risetnya bagus, persoalan diselesaikan oleh mereka secara kolaboratif. Digitalisasi pemerintahan agar governance lebih baik. Agar kemudian integritas terjaga dan sekali lagi Mbak, tidak bocor. Karena kalau kita ketemunya masih orang-orang terus-menerus, tidak bisa Mbak. Pasti akan terjadi negosiasi. Dan korupsinya mesti dibasmi. 3 saja yang menjadi fondasi utama. Baik, Mas Ganjar saya akan tunjukkan hasil polling apa topik yang ingin dibahas malam ini bersama Anda. Silahkan. Kita lihat ada pilihan 6 topik. Oh, yang paling tinggi korupsi dan penegakan hukum Mas. Pasti. Jadi nyambung ke yang tadi Anda katakan soal itu. Oke, masuk ya. Masuk Mas. Masuk. Nyambung ternyata. Masuk Pak Eko. Masuk Mas Ganjar. Ya. Korupsi dan penegakan hukum Mas. Saya mau tanya soal ini Mas. Ketua Umum Anda Mas, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega sempat mengeluarkan pernyataan, bubarin saja KPK, tidak efektif. Saya mau tanya, Anda sependapat dengan Ibu Ketua Umum? Dalam konteks penegakan hukum, boleh nggak ada slide yang bisa ditampilkan ya? Dari sisi hukum tadi itu. Baik dari jumlah penindakan kasus korupsi yang ada di Indonesia 2018-2022. Biar semua publik audiens tahu sikap saya sebagai capres. Agar tidak terjadi konfus siapa berpendapat, siapa yang sedang duduk di sini. Kita sambil tunggu slide-nya disiapkan Mas. Silakan, baik. Lalu saya tanya, tantangannya tadi sudah saya sampaikan pada teman-teman. Ya, yang pertama kebiasaan kita korup. Kerja nyogok, mau dapat proyek nyogok, dan kemudian ketemu seseorang, ketangkap OTT KPK, siapa? Aktor, analis aktor. Atau barangkali kebijakan yang korup. Karena regulasi menguntungkan sebagian dan kemudian itu dijadikan seolah-olah ini untuk kepentingan bersama, tapi yang bermain itu beberapa orang saja. Atau sistem aturan yang korup dari si kelembagaannya. Jangan-jangan memang aturannya kurang bagus. Atau terakhir, ya prakteknya yang tiap hari tertolerir itu sudah biasa kok, nggak apa-apa. Namanya juga orang kuasa, power tends to corrupt. Nggak bisa. Ini tantangannya. Maka saya tuliskan Mbak di dalam solusi ini. Penguatan kejaksaan KPK dan kepolisian yang disebut sebagai APH. Clear? Masih jadi tidak lagi? Sependapat bahwa KPK harus dibubarkan, malah justru harus dikuatkan. Sepakat dikuatkan. Sepakat dikuatkan. Artinya Mas, saya mau follow up dengan pertanyaan yang lebih konkret. Silakan. Artinya apakah ketika nanti Anda menjabat presiden, KPK akan diperkembalikan lagi independensinya, tidak seperti sekarang? Dikuatkan. Revisi Mas, revisi apakah kemudian akan dikembalikan? Karena revisi Undang-Undang KPK dinilai banyak pihak, itulah problem utama kenapa KPK kita sekarang melempem. Harus saya jawab ketiga kalinya, 1 dikuatkan, 2 revisi regulasi. Revisi regulasi Mbak, itu membutuhkan 1 treatment sendiri, political interplay. Mbak, kenapa kemudian dalam konteks politik ketika seseorang berkuasa, di sana ada yang mengontrol, namanya parlemen. Orang boleh sinis soal parlemen, tapi ilmu paling dasar check and balances system dalam trias politika itu ada. Bukan tidak. Para ilmuwan pendahulu filosof sudah melakukan itu. Maka yudikatifnya yang akan melakukan, tapi yang memproduksi regulasi adalah parlemen. Maka kenapa dalam sebuah kekuasaan yang kemudian sedang berjalan, kepemimpinan yang sedang berjalan, seringkali terjadi lobby. Seringkali terjadi seperti praktek Pak Jokowi. Yang kalah pun diajak. Partai yang lain pun diajak. Kenapa? Agar terjadi penguatan sistem. Meskipun kuatnya itu bisa tertuduh nanti, itu oligarki. Tapi itulah effort yang bisa dilakukan. Kalau kemudian semua dalam satu barisan sepakat, maka apa yang akan dilakukan itu bukan hal yang sulit. Penguatan lembaga, KPK Anda sudah memberikan komitmen akan memperkuat KPK. Bagaimana dengan polisi Mas Ganjar? Sama Mbak. Polisi saya kira... Polisi kurang kuat Mas sekarang? Sangat. Sekarang orang... Terlalu kuat? Bukan. Hari ini orang membicarakan polisi secara terbuka kok Mbak.
Betul. Secara terbuka. Saya kira sudah ada tim reformasi kepolisian yang dilakukan. Orangnya juga banyak yang representatif dari banyak kelompok masyarakat. Dan salah satu nama yang saya ingat adalah Najwa Shihab. Anda tim percepatan reformasi hukum. Ya, saya termasuk salah satu di dalamnya. Dan rekomendasi kami memang seperti itu, Mas. Salah satunya itu. Dan menurut saya rekomendasi dari kelompok independen yang dibentuk oleh negara, mewakili negara kan Mbak ya, mestinya dipakai dong. Suka atau tidak suka, tinggal kita berbicara. Ketika itu iya, maka bagaimana caranya? Cara kemudian diberikan kepada publik sebagai bentuk partisipasi dan akuntability. Maka kemudian semuanya akan didorong bagaimana itu bisa lahir. Maka pada saat saya sekolah diajarkan oleh profesor saya, apa itu political interplay dan apa yang dimaksud sebagai political pressure. Agar kemudian itu bisa berjalan sesuai kehendak rakyat. Kehendak rakyat Mbak. Tinggal itu saja. Adakah satu ide konkret Mas soal reformasi kepolisian, hal yang akan Anda lakukan spesifik apakah dalam penguatan kelembagaan atau dalam hal seleksi masuk menjadi polisi atau dalam hal peningkatan kualitas profesionalisme mereka dari sekian banyak reformasi yang diperlukan di tubuh kepolisian ini, mana menurut Anda yang jadi urgent sekali? Dua. Satu sistem, dua aktor. Tidak ada yang tidak pernah mendengar pendekar keadilan yang luar biasa di Kejaksaan. Baharudin Lopa. Itu yang teriak mahasiswa hukum. Mahasiswa hukum dan orang Makassar seperti saya. Iya. Idola almarhum Pak Lopa. Barat ya, betul. Saya mengidolakan beliau. Apa yang terjadi? Ketika sistemnya baik, aktornya nggak baik, ternyata nggak jadi, Mbak. Ketika sistemnya kurang baik, aktornya lebih dominan, itu bisa lebih mendrive. Maka ada dua. Maka yang mesti dilakukan adalah sistem yang kemudian diperbaiki dan memilih aktor. Tentu ini bukan suatu yang mudah seperti ketika saya mengucapkan hari ini. Tapi harus saya sampaikan karena Anda bertanya. Mas Ganjar, kita akan lihat lagi. Boleh tadi nomor 2-nya apa ya? Nomor 1 kalau tidak tadi kan sudah. Nomor 2-nya soal lapangan kerja Mas Ganjar. Silakan. Lapangan kerja. Mas, Anda menyebut divisi Anda salah satunya. 100% lulusan terserap dunia kerja atau berusaha. Ya. Konkretnya apa Mas Ganjar? Apa strateginya ketika Anda menyebut 100% lulusan terserap dunia kerja? Siapa sih Mbak yang bisa menentukan bahwa calon tenaga kerja ini kualifikasinya seperti ini? Industri dong. Perusahaan dong. Pertanyaan berikutnya. Teori lama mengatakan adakah link and match dengan dunia pendidikan? Teori lama Mbak. Diomongkan terus sih tapi. Maka konkretnya adalah bagaimana link engagement itu betul-betul bisa dilakukan. Berapa kebutuhan tenaga kerja, spesifikasinya apa, kapan dibutuhkan. Maka seperti cerita manpower planning itu bisa dilakukan dari awal kok. Buat saya, kasih aja penugasan di kampus. Kasih penugasan di sekolah vokasi. Saya punya cerita kecil, saya tidak tahu apakah cukup bisa mewakili ya Mbak ya. Saya berasal dari orang keluarga tidak mampu dan kami bersusah payah untuk bisa kuliah dan lulus dari sini. Dan itu merubah nasib keluarga kami. Dendam, jelek ya Mbak dendam, tapi harus saya ungkapkan jujur, saya dendam pada kemiskinan. Maka pada saat saya menjadi gubernur saya buat SMK Jateng. 3 Mbak sebagai uji coba. Hanya menerima dari kelompok miskin. Ketat, kami bayar penuh, boarding school, Mbak sampai hari ini 100% lulusannya terserap. Dan pada saat itu di tengahnya kita bekerja sama dengan industri. Industrinya saya izinkan Mbak. Sebagai teaching industry dan mereka boleh merubah kurikulum. Pertanyaan saya, apakah kita di dunia pendidikan mau dan mampu untuk melakukan fitting, adjust, adaptasi dengan kondisi itu? Mbak kalau itu terpenuhi, maka ya kita siapkan. Saya ingat teman saya yang sekolah di Australia. Mungkin temannya Mbak Nana juga ya. Mas Ganjar di Australia itu, tren kebutuhan tenaga kerja itu disesuaikan selalu dengan dunia pendidikan. Kalau trennya hari ini mining, maka banyak sekali perguruan tinggi menambah kerja fakultas mining. Tapi sekarang sudah dengan IT, banyak sekali yang kemudian miningnya dikurangi, sosial politiknya dikurangi,
dia kembangkan itu. Maka itu menjadi sesuatu yang dinamis. Inilah yang kemudian mesti kita siapkan menuju ke sana. Oke. Mas Ganjar, karena kan kalau ngelihat datanya, faktanya tingkat pengangguran saat ini justru di jenjang yang lebih tinggi. SMK, SMA, apalagi universitas lebih banyak yang nganggur daripada lulusan SD. Masuk kampus cuma menunda pengangguran 4 tahun, adek. Jadi sarjana tidak membuat kemungkinan kalian diterima kerja lebih tinggi. Itu faktanya, itu datanya. Okay. Itu problem yang tadi Anda sebutkan. Yeah. Dan bagaimana kemudian Mas Ganjar ini bisa dibalik. Bagaimana kemudian lewat agenda prioritas yang Anda lakukan, ini bisa berbalik Mas Ganjar. Satu, investasi. Nggak bisa dipungkiri. Investasi akan membuka lebih banyak lapangan kerja. Tapi jangan salah Mbak. Anak-anak sekarang, apalagi mereka yang mau untuk tidak terikat dan dia masuk dalam gig ekonomi, saya nggak mau kok Mas diikat Mas. Dan saya kira sebagian ada di sini. Siapa ingin jadi PNS angkat tangan teman-teman? Hanya sedikit Mbak. Siapa yang ingin bekerja sebagai buruh di perusahaan? Tidak ada yang mengaku. Siapa mau jadi pengusaha? Mbak, Anda lihat ini. Entrepreneurship yang mesti dibangun hari ini. Ruang itu yang hari ini mesti dibuka. Fasilitasi negara yang mesti diberikan. Kreatif hub mesti dimasukkan. Kenapa infrastruktur digital dan digitalisasi proses yang ada itu mesti disiapkan? Karena saya tahu persis generasi muda hari ini sangat lekat dengan peralatan ini. Dia punya talent yang dia miliki dan kemudian dia bisa melakukan matching proses dan kemudian pada saat itu dia putuskan. Dan saya tiba-tiba kaget. Ada games developer, tiba-tiba menjadi desainer, atau tiba-tiba pasar Tanah Abang itu tidak laku, pedagangnya marah-marah karena semuanya jualan di TikTok. Mbak, ini dilakukan mereka dan mereka sebagian angkat tangan. Tapi kami negara, pemerintah mestinya mesti bersikap. Mari kita buka investasi, tapi mari kita berikan ruang untuk membangun entrepreneur kepada mereka. Mas Ganjar, saya ingin klarifikasi satu hal. Dari statement yang sempat Anda katakan kemarin, dan itu bikin rame Mas. Ketika Anda bicara soal tenaga kerja Cina. Anda bilang ya sudah kita usir besok pagi, tapi kamu bisa gantikan enggak. Ini kemudian banyak orang rame mungkin juga tidak paham konteksnya. Karena saya ingin kasih kesempatan Anda untuk menjelaskan. Ketika Anda bilang memang bisa menggantikan TKA Cina. Itu Anda meragukan kualitas SDM? Atau apa maksud Anda Mas Ganjar? Ini pertanyaan yang bagus. Yang irah-irahnya. Irah-irah tahu pasti Mbak ya. Kalau sekolah hukum biasanya tahu irah-irah. Yang pendahulunya sudah Mbak katakan tadi. Berapa sarjana yang bekerja pada bidangnya? Berapa yang pengangguran, dan Mbak Nana sampaikan kepada mereka kok tadi, Anda yang sudah belajar ini belum tentu dapat pekerjaan. Statementnya tadi. Suatu ketika saya di demo gede-gedean, karena ada investasi di banyak negara, tidak hanya Tiongkok. Ada di Amerika, ada di Korea Selatan, ada di Jepang, ada di Eropa, ada di Tiongkok. Ramelah demo itu di depan. Saya lihat dari atas ada kawan-kawan buruh, ada aktivis macam-macam. Teriakannya itu, usir itu, usir itu. Ada nggak beritanya itu? Ada. Lalu suatu ketika saya undang saja dialog, bro apa? Kami Pak yang harus bekerja. Good. Anda yang harus bekerja. Masuk. Anda serbi tes. Nggak lolos Mbak. Apakah Anda meragukan hari ini dengan persentase yang tidak terserap? Ya saya ragukan dong Mbak. Saya ragukan dong. Terbukti kok angka penganggurannya seperti itu. Masa kita masih percaya? Nggak ragu, kita harus ragu dong. Kalau kita nggak ragu melihat itu tidak terserap tenaga kerja, pemerintah kamu ngapain? Kamu tidur. Apa artinya Mbak? Kenapa terjadi skilling, upskilling? Vokasi mesti masuk. Bagaimana agar bisa cepat? Agar kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Agar kita bisa bekerja sendiri. Agar kita tidak hanya menyalahkan orang lain. Dan kemudian seolah-olah kita anti investasi dan kita bicara, usir mereka, usir kelompok itu, masuk pada isu sara, isu etnis dan dikembangkan semuanya. Nggak mau Mbak. Investasi masuk ke Indonesia harus ada jaminan. Maka saya sampaikan, loh jangankan yang itu, kalau mereka sudah tidak
Anda kehendaki, kita usir besok pagi. Tapi kita bisa apa enggak? Jangankan membuat. Anda nginstall alat itu bisa apa enggak? Mbak, ini sebuah dialog proses panjang yang seringkali muncul dan tidak ada orang yang berani menjelaskan dengan tegas. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka kenapa kemudian saya bicara, vokasi mesti disiapkan, infrastruktur pendidikan disiapkan, anggaran ditambah, guru pengajar diberikan penghasilan yang baik. Mbak, ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong, masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya, jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik, kalau kemudian lulusan terbaik kan sebuah harapan bahwa dia kembali ke kampus dan kemudian mengajarkan ilmunya. Itu aja sebenarnya. Mas Ganjar, kita akan lihat pertanyaan berikutnya yang diminta oleh teman-teman untuk disampaikan. Silakan. Ini kebebasan berpendapat Mas Ganjar. Silakan. Jadi tadi pertanyaan ini juga saya tanyakan ke Mas Anies Mas. Ya. Saya waktu itu, kok kemarin, baru tadi Mas, 2 jam yang lalu bertanyanya dengan meminta bakal calon presiden yang lain untuk memberikan skala penilaian. Oke. Bagaimana menilai atmosfer kebebasan berpendapat di negeri ini. Ya. Mas Anies kasih nilainya tadi 5 atau 6. Dan memberikan contoh kalau kita masih menyebut Wakanda dan Kohona sebagai pengganti Indonesia dalam berpendapat, maka masih ada problem. Itu tadi kata Mas Anies. Ya. Saya ingin tanya pendapat Anda, berapa nilainya Mas kalau Anda kasih? Kita bicara kebebasan berpendapat. 7,5. Lebih baik, 7,5. Mbak, saya tiap hari dibully kok Mbak. Saya menuntut mereka tidak. Karena paradigma berpikir saya, mereka yang meneriaki saya, mereka membuli saya waktu itu sebagai gubernur, mereka sedang memberikan koreksi dan energi buat saya. Tidak saya penjarakan kok. Mereka yang menyebut dan takut itu karena pasti memang ada tekanan. Dan itu 2,5%. Mari kita lihat. Yang keras kayak apapun, yang ngomongnya sekasar apapun sampai hari ini di penjara Mbak. Nah, diterima. Kalau kita melihat seperti itu, oh Mbak, hari ini yang namanya medsos, aku keluarin dulu dong. Ini ngomong sebebas-bebasnya. Setelah saya acara ini, aku yakin nanti 1 jam setelah ini, banyak omongan-omongan yang dipotong dan kemudian dikomentari. Apakah saya akan menuntut? No, tidak. Karena kemarin terjadi setelah saya bicara di UI. Pada saat saya bicara di UI, dosen pembimbing saya semuanya, Mas Ganjar terima kasih. Anda menjelaskan dengan jelas, ada yang kami setuju, sebagian kami tidak setuju. Oke, saya hormat, saya terima kasih. Inilah kampus, inilah mimbar, inilah kebebasan. Ada catatan ini. Mas Ganjar masa digituin? Anda jelaskan dong. Saya tidak perlu, karena dia anonim, dia pengecut, bukan seorang pemberani. Oke. Mas Ganjar, itu kalau bicara Mas Ganjar sebagai pribadi dan pejabat publik menanggapi itu. Tapi kalau bicara data, lain lagi datanya Mas Ganjar. Silakan. Kontras misalnya bicara data dalam kurun waktu Juni 2022 sampai Juli 2023 setidaknya ada 183 peristiwa pelanggaran hak terhadap kebebasan berekspresi. Yeah. Mulai dari serangan fisik, digital, penggunaan perangkat hukum hingga intimidasi. Oke. Jadi ya. Ya. Masih problem kalau kita bicara data. Bukan hanya sekedar persepsi Mas Ganjar. Saya kasih komen. Silakan Mas. Perbandingannya berapa? Sayang tidak ada perbandingan. Umpama, sekian orang berbicara. Kontras atau siapapun lembaganya melakukan riset. Inilah ujaran-ujaran umpama. Hate speech. Inilah hoax. Inilah bully. Terus kemudian dari sekian yang ada, sekian ditangkap. Kalau itu bisa dihadirkan di forum ini, maka kita boleh. Kalau persentasenya itu terlalu tinggi, saya yang salah. Mas, saya bukankah satu saja sudah terlalu banyak kalau orang harus terintimidasi karena pendapat pandangannya? Oke. Kalau kemudian apa yang itu yang Anda, satu orang saja tidak. Ketika kemudian yang lain tersinggung, apakah kita akan membiarkan seperti saya membiarkan mereka? Maksudnya Mas? Mbak, saya tidak pernah menuntut.
Tapi ketika kemudian aparat penegak hukum katakan ya melihat, Mbak Nana kemarin nyerang Ganjar dan Anda melanggar A, B, C, D, Anda dihukum nggak? Satu saja. Ini hukum atau bukan? Kalau iya, maka hukum dengan sistemnya akan punya tempat untuk mereka melakukan appeal. Dia mau banding, dia mau kasasi. Tapi kalau satu kemudian dicatat dan ya mas satu saja tidak, ya udah kalau gitu bebas saja. Saya mau maki kalian di depan dengan kalimat yang kasar, dengan kebun binatang. Apakah itu Mbak Indonesia? Apakah itu yang dimaksud budi pekerti? Apakah itu guru-guru kami mengajarkan kepada kami sehingga kami saling tidak hormat antar sesama? Yang mana Mbak? Kalau Anda mau ekstrim pada tingkat itu, oke, mas satu orang saja ini. Mbak nggak ada yang sempurna Mbak. Nggak bisa kita menjadi orang pemimpi pada soal itu. Kita mesti down to earth dan kita katakan, bro kamu salah. Kami minta maaf kamu atau dihukum. Persepsi atas orang takut berekspresi mas, itu juga misalnya ditunjukkan lewat hasil survei. Indikator Politik Indonesia tahun 2002 misalnya menemukan 62% masyarakat semakin takut mengeluarkan pendapat. Dan itu dikatakan mereka yang usianya di bawah 40 tahun. Jadi generasi yang besar di era demokrasi. Sekali lagi ini persepsi, tapi ini persepsi yang terangkap oleh metodologi ilmiah atau survei. Saya cuma hanya ingin apakah setelah melihat ini mendengar data, nilainya tetap 7,5 atau Anda ingin mengubah nilainya? Saya orang konsisten Mbak, hitam atau putih bukan abu-abu. Tetap 7,5 walaupun data dan menunjukkan itu? Silakan, karena Anda menampilkan data ini dan Anda menampilkan data sebelumnya dan saya challenge itu. Terima kasih Mas Ganjar. Sama-sama Mbak. Saya akan kasih kesempatan, kenapa saya bilang terima kasih dengan sangat imut? Karena itu penanda bagian saya sudah selesai Mas. Sekarang saya mau lempar ke teman-teman yang ada di audience, teman-teman Civitas Akademika. Sebelum saya lempar random, saya akan mempersilahkan para dosen ya Mas. Yang sudah kemudian juga saya dapat namanya dari teman-teman UGM. Ada Dr. Ari Sujito. Dosen Departemen Sosiologi Visipol UGM. Dr. Ari ada di mana? Hai Mas. Silakan, silakan. Terima kasih Mbak Nana. Selamat malam Mas Ganjar. Malam Mas. Mas, dari 3 dari 6 pilar yang tadi Mas Ganjar sebut, soal pangan, soal energi, soal pendidikan dan kesehatan. Saya ingin juga ajak Mas Ganjar, kira-kira 10 tahun lalu Anda kan sebagai Komisi 2 di DPR. Mas Ganjar juga kemudian jadi gubernur. Saya pengen Mas Ganjar bicara soal masa depan desa. Problem kemiskinan, ketimpangan dan sebagainya itu alamatnya rata-rata di desa. 75.400 sekian desa sejak Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 ada kemajuan yang cukup serius. Tetapi problem hari ini yang mungkin menjadi PR untuk dipecahkan buat Mas Ganjar adalah, dan ini menjadi problem kita masyarakat Indonesia adalah desa itu mengalami birokratisasi baru, sampah teknokrasi yang berlebihan. Akibatnya ruang mereka untuk membuat inovasi-inovasi itu mengalami keterbatasan. Sehingga kalau soal pangan, soal energi, mereka tidak dibenahi, mereka tidak diberdayakan. Saya agak ragu itu. Di antaranya saya ingin catat, sekarang terjadi fragmentasi kelembagaan. Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Betul. Saya mau challenge Mas Ganjar. Anda mau melakukan apa itu? Rubah. Dengan cara apa? Gini Mas. Nanti dulu, nanti. Mas Dito sudah selesai belum? Sebentar, makanya. Silakan dilanjut dulu. Mas Ganjar. Ini demonstran dulu ini Mbak. Ya, sama kita sering demo di bundaran. Kelihatan Mas. Udah enggak, makanya kita challenge sama-sama demonstran. Mas Ganjar. Apa? Saya kira soal dana desa yang besar. Jokowi pernah bilang nih, sebenarnya perputaran dana yang mestinya kita manfaatkan itu cukup. Sekali lagi kalau misalnya Anda presiden, ini kan capres ya. Tantangan terbesar untuk menghubungkan 3 kelembagaan, 3 kementerian, itu bukan pekerjaan mudah. Tapi saya tantang, apa yang Anda lakukan untuk mengkonsolidasi agar desa ini tidak terjebak pada birokratisasi berlebihan. Sehingga otaknya desa itu, elit-elit desa ini tidak sekedar soal jabatan terus. Tapi bicara soal terobosan-terobosan yang dibuat berdasarkan undang-undang desa itu. Satu, kalau boleh teruskan satu lagi, Mas Ganjar. Apa?
Ini saya serius Mas Ganjar ya. Loh saya tuh 2 rios Mas, aku gak berdiri kalau gitu. Boleh berdiri gak Pak? Silakan Mas. Boleh. Silakan, panggung Enggak, untuk kita Anda. hadapi sesama Panggung laki-laki. untuk Ganjar Pranowo, silakan. Gimana Mas Cito? Mas Ganjar, orang menilai Mas Ganjar ini adalah juga sebagian mau melanjutkan gagasan Jokowi soal desa. Apa yang akan dilanjutkan dari Mas Ganjar dari Jokowi, catatan tentang desa, dan apa yang perlu dikoreksi soal desa? Itu aja. Makasih. Oh kirain gini-gini tadi masih terus. Oh, kita kan ya Pak Warek ya takut saya. Mbak jawabnya boleh berdiri gak Pak? Boleh Mas. Soalnya tadi gini-gini. Boleh Mas, silakan. Mas Hari. Mas Hari ini sebenarnya bertanya yang dia sudah tahu waktu bahas undang-undang desa saya diskusi sama dia. Ada kita bocorin aja. Lo gak enak masa sesama friend kita mau bicara. Tapi pertanyaan substantif. Mas Hari, ketika membahas undang-undang desa, yang ada adalah... Enggak Mas, maaf, bukan. Kesalahan teknis Mas. Iya, enggak. Kadang-kadang... Sampai mana aku tadi ya? Pada saat membahas undang-undang itu, semua berbicara keaslian, asal-usul. Dan saya tidak pernah lupa pada soal itu. Mas Ganjar asal-usul desa. Kalaulah kemudian kesempatan itu nanti muncul, Mas mari kita revisi undang-undangnya. Kita sudah belajar betul. Maaf sekali lagi pada kawan-kawan desa, maaf. Kalau soal masa jabatan, mari kita bicara. Tapi soal substansi, mari kita diskusi. Yang perlu diberikan oleh negara ini kepada desa adalah trust. Kasih itu pada kades. Trust. Ketika trust, maka pemerintah jangan terlalu ngatur banyak-banyak. Apalagi kalau itu soal anggaran dana desa. Habis saya pembina kades sampai hari ini. Mas Ari, kalau kita trust, asal-usul desa yang asli itu kita berikan kepada mereka cukup dengan rambu-rambu. Kami tidak merendahkan, maaf. Kami komunikasi dengan mereka dan diskusi terus-menerus. Saya sampaikan Mas Ari pada mereka. Kalau kita trust, dana desanya kita kasih rambu-rambu. Agar mereka punya bandwidth yang cukup untuk menyusun program. Mereka punya pendamping desa. Punya mereka. Maka diskusilah karena itu ruang yang paling demokratis. Bahasa saya, jangan ikut kakaknya. Siapa kakaknya? Desa. Adalah kabupaten, adalah provinsi. Maka birokratisasi desa hari ini merontokkan asal-usul dan keaslian desa itu. Rontok. Akhirnya berpikir semua birokratis. Tapi kalau inovasi desa itu tumpul, salah besar. Tata kelola dana desa yang hari ini muncul dari inovasi yang ada sudah masuk dalam sebuah buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Sayang, kenapa tidak Menteri Desa? Saya mencatat juga sebagai orang yang memang secara moral saya ikut menyusun undang-undang desa dan waktu itu saya jadi gubernur. Kemudian kita treat mereka agar mereka punya pemikiran-pemikiran untuk dia berinovasi. Desa anti korupsi terbentuk. Desa inklusi terbentuk bahkan dengan Kagama. Kita dorong mereka. Saya terima kasih Bu Rektor. Kawan-kawan mahasiswa kemudian KKN secara tematik dan menyelesaikan program itu. Mas, pada saat undang-undang desa itu akhirnya berjalan dan praktek itu berjalan saya sampaikan. Desa, Kemendes, dengan Kemdagri, hari ini saya bayangkan gini. Soal pemerintahan dalam negerinya, itu hanya sampai di kaki bagian bawah, tapi tidak sampai di telapak. Karena telapaknya terputus. Telapaknya siapa? Telapaknya ada di Kemendes. Maka inisiasi Kemendes sudah saatnya diarahkan bukan soal
membagi dan mengkapling anggaran dana desamu buat apa, tapi memberikan fasilitasi agar potensi desanya bisa berkembang sesuai dengan yang ada di masing-masing. Baik. Begitu. Terima kasih Mas Ganjar. Kita akan kasih kesempatan yang berikutnya ya Mas. Ke Dr. RR Siti Murtiningsih, dosen Fakultas Filsafat UGM. Aku udah deg-degan loh Mbak. Hah? Saya pikir Siti Atikoh. Enggak, kalau itu ngobrolnya di rumah aja Mas. Okay. Silakan Bu Siti. Ya, selamat malam Mbak Nana. Terima Selamat kasih. malam Ibu. Dan selamat malam Mas Ganjar. Selamat malam. Ya, Siti. saya selalu mengingat Mas Ganjar itu sejak tahun 80-90-an sampai sekarang itu masih tetap sama. Kesimpulan saya salah satu, Mas Ganjar selalu muda dan bahagia. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Mas ingat di depan ada Mbak Atikoh ya. Iya, baju saya sesak. Ya, saya sangat salut terhadap kesetiaan Mas Ganjar untuk keberpihakannya kepada kelompok kelas bawah gitu. Itu bisa disaksikan betapa Mas Ganjar sering saya ikutin gagasan-gagasannya untuk kelompok-kelompok rentan ini dengan cara belusukan ke desa-desa, kemudian menyapa kepada kelompok-kelompok rentan ini. Tetapi Mas Ganjar, sayangnya kalau kita ya bicara tentang narasi inklusivitas, itu biasanya seringkali itu kita hanya didasarkan pada problem keragaman identitas. Entah itu identitas keagamaan, entah itu gender atau suku. Tetapi dalam kebijakan publik, basis inklusivitas itu seharusnya bukan hanya identitas tetapi juga kelas saya kira. Nah karena minimnya isu kelas dalam narasi inklusivitas, banyak sekali kemudian kebijakan negara yang sangat merugikan kelas sosial tertentu. Sehingga konflik vertikal antara warga dan aparat negara itu tidak terhindarkan. Nah, yang terbaru adalah kita bisa lihat konflik di Rempang dan kita juga masih ingat betul konflik yang di Kendeng yang terjadi justru saat Mas Ganjar ketika itu menjadi gubernur. Wadas ya enggak Bu? Sekalian dong Bu. Oh iya. Karena saya akan sampaikan. Ya, pertanyaan saya ingin tahu sebenarnya sejauh mana komitmen Mas Ganjar ini terhadap inklusivitas kelas dalam kebijakan publik. Jika ada konflik vertikal antara warga dan negara misalnya, apa yang kemudian Mas Ganjar akan lakukan? Nah itu satu, karena tadi Mas WR juga dua, saya tambah satu lagi. Boleh Ibu dijawab dulu ya Bu, mohon maaf supaya siap. kalau ada waktu nanti saya akan kasih kesempatan untuk dilempar lagi. Terima Boleh kasih dijawab Mas dulu? Ganjar. Terima kasih. Apa yang akan Mas Ganjar lakukan ketika itu terjadi? Pemimpin tertinggi harus turun tangan. Rempang sekarang menjadi diskusi Bu Siti. Mas Ganjar masih ingat Kendeng, saya selesaikan Kendeng Bu. Pada saat saya masuk, saya tidak akan menyalahkan, saya penanggung jawabnya. Ganjar Pranowo penanggung jawabnya. Ketika Ganjar terpilih 2013, proyek itu sudah ada. Cuman tradisi kita tidak terlalu banyak orang mau saya yang salah dan bertanggung jawab. Maka ketika kemudian tidak selesai dan menjadi isu nasional, yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, kamu sendiri yang harus turun tangan menyelesaikan, bukan orang lain. Oke Bu. Dan akhirnya yang dikatakan oleh Mas Ari tadi adalah bagaimana kita mendorong kekuatan yang ada di sekitarnya dan itu dalam konteks pemerintahan adalah desa, maka dialah yang kita ajak. Itulah inklusivitas dalam pembangunan versinya Ganjar Pranowo dalam praktek. Bu, saya belajar dari banyak orang. Di kampus ini saya diajarkan kerakyatan, di kampus ini. Di kampus ini saya diajari melawan, Bu. Bunderan itu kalau bisa bercerita, dia akan bercerita apa yang dilakukan oleh anak-anak UGM pada saat itu, bagaimana dia berpihak, bagaimana dia melawan. Dan itu pendidikan yang tidak pernah saya dapatkan di kelas saya.
tapi di kampus ini saya dapatkan. 2. Bagaimana kemudian kita melakukan? Karena kita seringkali pemerintah ini sombong, mengatakan dirinya adalah Superman atau Superwoman, seolah-olah keputusan yang top down itu adalah yang sudah benar. Bu, itu salah. Pelajaran yang saya dapatkan oleh seorang Dr. Ari Sujito waktu saya jadi gubernur pertama adalah bagaimana partisipasi diberikan ruang kepada mereka dari kelompok-kelompok marginal itu. Bu, pelajaran yang saya dapatkan dari Mas Ari CS apa pada saat itu? Tahun berikutnya saya menyusun APBD pertama saya izin menceritakan evidence base ya, biar saya tidak ngomong di langit. Karena ini pernah saya lakukan. Alhamdulillah kemudian kurang lebih 9 tahun Bu, setiap kali musrenbang kami bukan mengundang orang datang ke kantor provinsi, tapi gubernur mendatangi ke 6 ex-karisidenan, mengundang mereka untuk hadir. Metode, cara. Kalau Mas Ari, bagaimana caranya? Begini Bro Ari, cara kita menyelesaikan. Lalu siapa representasi yang masuk? Camat? Enggak Bu. Bupati kepala dinas nanti giliranmu terakhir. Siapa 3 yang pertama Bu? Kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok anak-anak. 3 Bu. Suatu ketika saya harus menyelesaikan beberapa persoalan. Ada energi, ada pabrik semen, ada bendungan, ada jalan tol. Ibu boleh korek saya satu-satu. Dan saya kalau berkenan, kalau boleh Mbak Nana diperpanjang 2 jam lagi saya jelaskan satu-satu. Serius. Kenapa saya sampaikan Mbak? Pada saat saya datang, Bu, persoalannya kadang-kadang tidak terlalu rumit. Saya harus menghormati satu rumah ketika Brexit terjadi. Brebes exit, macet lebaran. Kamu udah lahir belum? Udah, alhamdulillah. Tahu cerita Brexit? Tahu ya? Enggak, iya, pasti masih kecil. Apa yang terjadi? Satu rumah tidak mau minggir Bu. Pak Ganjar ini gimana? Sudah, biarkan saja. Disewa dulu sampai kemudian lebarannya selesai. Jadi arus lalu lintasnya begini Bu, di tengahnya ada rumah satu, kemudian orang melingkar. Setelah selesai kita lobby, kita datangi, kita sampaikan penjelasan berkali-kali dan saya bukan orang yang mampu sendirian Bu. Saya undang tokoh masyarakat Bu. Saya undang tokoh agama untuk membantu menyelesaikan. Bukan untuk mengajak dalam politik identitas. Tapi menyelesaikan persoalan itu. Menyelesaikan persoalan itu. Apa yang terjadi Bu? Alhamdulillah beres. Tapi Bu masih menyisakan satu lagi. Setelah selesai ternyata tanah yang dipakai itu dibelah jalan. Karena tanahnya agak luas, yang dibeli yang kena jalan, sisanya nggak dibeli Bu. Pak Ganjar tolong sampaikan pada pemerintah, ini tinggal sepetil, tinggal secuil, tolongin dibeli sekalian. Dan saya lakukan itu satu persatu. Mungkin ini tidak memuaskan, tapi ketika persoalan itu tidak selesai dan membuat persoalan besar, pemerintah tertinggi harus turun tangan, minimal di wilayah itu. Jangan pernah cuci tangan, harus turun tangan untuk membereskan. Tapi, nggak ada sepeda lo ini. Tapi, ketika kemudian seperti Rempang dan sebagainya, yang hari ini sudah terjadi, maka dalam konteks ini harus segera ada yang turun tangan. Cuma ke depan bagaimana? Libatkanlah mereka. Karena eksistensi mereka dalam kelompok kelas Bu Siti sampaikan tadi, faktanya ada. Sehingga dalam perdebatan itu kemarin Mbak Nana yang nanya kepada saya, Mas Ganjar kalau posisi seperti ini gimana? Enggak apa-apa itu di enklave aja. Masyarakatnya biar di situ di enklave. Atau kemudian kita ajak, oke, ini mau dibangun, kamu terlibat. Kamu bagian dari pemilik. Kamu harus mendapatkan prioritas pertama di tempat itu. Kalau kamu unskilled, mohon maaf, kamu harus diwajibkan. Atau perusahaannya diwajibkan untuk membereskan dia. Agar kemudian pekerjaan yang ada di situ membuat orang yang ada itu naik kelas.
Baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Ganjar. Saya akan langsung kasih kesempatan ke Silakan. perwakilan Majelis Wali Amanat yang dari mahasiswa. Ada Lintang Laksito Kinanti. Ada di mana? Ya, ini perwakilan mahasiswa yang juga sekarang menjadi perwakilan di Majelis Wali Amanat. Silakan Lintang. Ya, selamat malam Pak Ganjar. Malam Lintang ya. Perkenalkan saya Lintang dari Fakultas Filsafat. Ya. Kamu muridnya Bu Siti bukan? Oh iya, benar. Bu Siti termasuk dosen yang baik atau yang killer? Loh kok malah saya yang ditanya Pak Ganjar? Lah kan saya pengen tahu. Oh iya, jelas biar kamu Pak. berani menilai. Wow, jelas Bu Siti itu sangat baik sekali Pak Ganjar. Alhamdulillah. Ya Bu. Ya, mungkin saya izin bertanya karena kapabilitas saya sebagai mahasiswa tentu saya juga pengen isu yang di sekitar saya saja. Oke. Sejauh pembacaan saya kurang menemukan Bapak berbicara mengenai isu pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Jadi ini saya berbicara tidak hanya pada bakal baca pres, tetapi seorang ayah yang yang mengkuliahkan anaknya di universitas. Nah, berbicara tentang pendidikan tinggi, PTNBH jadi salah satu persoalan yang dituntut untuk hidup mandiri dan bertambah. Tetapi anggaran pendidikan tinggi itu hanya 0,6% dari APBN atau 8,2 triliun rupiah. Dan belum dibagi ke PTN dan PTS lainnya. Anggaran APBN itu 3.000 triliun. Dari angka itu bayangkan bahwa hanya 8,2 triliun untuk pendidikan tinggi. Ini sebenarnya kalau ada Bu Rektor saya juga pengen nanya, bukankah begitu Bu Rektor? Tapi mohon maaf lagi ada wakilnya Pak Ari. Nah, ada wakilnya. Ya, jadi di mana akan rentan justru memberatkan rakyat untuk memperoleh pendidikan tinggi. Seperti biaya kuliah yang tinggi, UKT, uang pangkal, atau komersialisasi pendidikan lainnya. Apakah Bapak akan melanjutkan kebijakan pendidikan yang sudah ada atau merubah regulasi yang lebih berkeadilan? Karena jika kita lihat makin ke sini orientasi pendidikan itu malah mendorong pendidikan untuk komersil. Nah, sebenarnya ini saya juga ingin mengutip salah satu panutan saya kira Pak Ganjar juga mengenal. Pak Kusnadi Harjosumantri pernah berkata, mari bebaskan bangsa kita dengan pendidikan karena hakikat pendidikan adalah pembebasan manusia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Lintang. Silakan Mas Ganjar. Lintang pernah baca bukunya Ivan Illich nggak? Gerakan Pembebasan kalau nggak salah ya. Wah, mohon maaf belum. Ini kapabilitas saya rendah. Waktu itu enggak, kamu bagus banget tadi filsafat. Saya waktu demo itu dikasih buku, saya bisa lupa judulnya, kira-kira itulah. Di bukunya itu dikatakan, sekarang belajar sudah digantikan dengan sekolah. Camkan baik-baik. Pak Ganjar apa yang dilakukan? Kita rubah menjadi pendidikan yang berkeadilan. Oke Lintang. Bagaimana kemudian? Apakah PTNBH jalan-jalan aja enggak apa-apa? Loh, oke. Siapa yang hari ini merasa diri dan keluarganya berasal dari keluarga tidak mampu? Oke. Tidak mampu? Boleh berdiri? Yo, siapa tadi yang ngaku? Kamu nggak angkat tangan toh? Betul? Boleh. Maaf. Jangan tersinggung ya, maaf. Orang tuanya kerja apa? Guru honorer. Ngajar di mana? Di SD Negeri 2. Boleh tahu pendapatannya? 600-700. Itu di mana itu? Di Gumelar, Banyumas. Guru SD honorer, negeri atau swasta? Negeri, SD Negeri 2 Samudra. Good point. Apakah kamu kesulitan membayar sekolah di sini? Kebetulan saya bidik misi di Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Oke ya. Ya, tetapi karena biaya praktikum dan alat bahan di kedokteran gigi itu tinggi dibandingkan fakultas lain, jadi ya masih kesulitan sekali sih Pak. Ya. Oke,
Kira-kira berapa kebutuhanmu untuk membayar itu? Gimana Pak? Kira-kira kan kamu merasa, kamu sudah mendapatkan jaminan dari negara kan? Yes. Dapat ya? Iya. Masih mahal banget atau saya masih mampu? Masih mampu diusahakan. Makasih. Tapi ya. Makasih. Contoh. Dia Lintang, maaf ya, maaf. Dari keluarga tidak mampu. Dan dia memanfaatkan itu dan dia dapatkan. Apa bentuknya? Negara hadir kok membantu. PTNBH, tapi dia mendapatkan bidik misi. Yang dibutuhkan kemudian dalam konteks hari ini, saya kira kalau dia kesulitan, rasanya, namanya siapa tadi lupa aku. Namamu siapa? Siska. Stella. Sela. Iya, Sela. Sela kemudian mengalami kesulitan selama berproses. Maka saya berharap betul dalam konteks hari ini, Lintang hari ini dulu ya, hari ini dulu. Maka ini mesti kita selesaikan bagaimana berkomunikasi dengan pengelola perguruan tinggi. Karena kami umpama, mendapatkan kami itu kagama umpama, mendapatkan itu, maka kreativitas kita bantu. Yuk kita kasih bantuan kepada mereka. Kita bergerak. Tapi bagaimana nanti, maka akses itulah yang kemudian lebih mudah. Maka bagaimana nanti Lintang, kamu mestinya menyebut persentase, kira-kira begitu. Bahwa anggaran itu 20% untuk pendidikan. Problem yang mesti kita bongkar adalah 20% anggaran untuk pendidikan itu untuk apa? Kalau kemudian itu bisa kita pecah, kita bongkar, kita kupas, jangan-jangan anggaran itu lebih banyak bisa diberikan kepada perguruan tinggi negeri. Tapi Pak Ganjar nggak pernah membahas ini dari tadi. Hari ini kamu bertanya, maka konseptualnya saya kasih, maka kata Mas Ari, bagaimana caranya? Uangnya dari mana? Dulu ada video itu ya. Pasti kamu nonton itu. Ya, dari mana? Kalau kita berpikir linear, maka yang terjadi adalah given hari ini ada duit 20% dibagi-bagi habis, maka kami tidak bisa. Baik. Kenapa kita tidak melakukan optimalisasi untuk meremanage apa yang ada sekarang, memperbaiki, governance-nya dilakukan, plus ada lagi LPDP yang kurang lebih angkanya sekarang 200 triliun. Baik. Mas Ganjar, satu pertanyaan lagi, tadi kan yang sudah ditentukan, saya mau random. Yang pilih saya atau Mas Ganjar? Betul. Baik. Mbak. Yes Mas. Yang milih, sebentar. Yang milih Mbak Nana, tapi saya boleh gak minta? Karena satu toh. Boleh Mas. Yang perempuan. Yang perempuan. Saya sebetulnya pengen di atas-atas tapi yang dekat. Ini udah dong, maju. Yang atas. Ya. Terserah. Ini, kenapa? Oh di luar UGM Mas. Jadi saya kasih. Oke. Boleh karena di luar boleh, UGM ya, karena memang ini kita buka untuk umum Mas. Jadi sekitar akademik yang lain. Silakan Adek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan nama saya Syarifah Asya. Kebetulan saya berasal dari tanah kelahiran Baharudin Lopa yang disebutkan sama Bapak Ganjar tadi. Bentar, kamu dari mana? Sulawesi Barat? Dari Pambusuang, Sulawesi Barat. Mamuju? Pambusuang Pak. Kalau Mamuju itu provinsinya. Oke. Saya di Kabupaten. Pulau Wali Mandar. Pulau Mandar? Pulau Wali Mandar ya. Adek mahasiswa di Jogja? Mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata API Yogyakarta. Oh. Oke. Silakan Adek. Baik, sebelumnya saya mohon maaf jika pertanyaan ini mungkin akan menyinggung atau bagaimana. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Bapak soal isu Presiden Boneka? Dan bagaimana tanggapan Bapak mengenai citra PDIP di mata masyarakat saat ini yang kita tahu tanda kutip selalu jadi bahan ejekan di sosial media. Yeah. Bukankah itu sebuah sinyal penolakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus. Terima kasih. Presiden adalah
presiden. Dia menjalankan amanat penuh dari konstitusi yang ada. Titik, tidak ada komanya. Oke? Dari waktu ke waktu, kamu bisa menilai bagaimana sebuah keputusan bisa diambil, seboneka apa mereka mendapatkan pengaruh dari luar. Apakah dari pengusungnya, apakah intervensi dari proksi negara lain, ataukah dari kelompok. Kalau kemudian satu persatu bisa diperbandingkan, maka penilaian itu akan bisa kamu dapatkan. Tapi presiden adalah orang yang disumpah untuk menjalankan konstitusi. Dia punya independensi penuh. Mas Ganjar, Anda mau menanggapi pertanyaan kedua tadi? Soal citra PDI Perjuangan yang tadi disebutkan, apakah Anda ingin menanggapi? Oh, oke. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik dan saya katakan di awal. Teman-teman, saya mau cerita dikit ya. Saya ketika seusia Anda, saya sudah anggota partai. Dan semua orang nyinyir. Saat demo di Bundaran, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, berdiskusi sama teman. Kita demo terus kok nggak pernah ada hasil. Apa yang mesti kita lakukan? Kita harus masuk dalam sistem untuk bisa mengambil keputusan. Saya masuk partai dan saya diledek. Lalu saya menjadi anggota DPR dan saya bukan berhasil lah. Akhirnya diminta untuk memimpin beberapa pansus, parlemen rules umpama. Saya diminta untuk menyusun undang-undang kewarganegaraan. Saya menjadi ketua pansus undang-undang parpol. Saat itu, ketika isu gender muncul, saya putuskan pengurus partai 30% perempuan. Karena saya ada di situ dan dengan tangan saya putuskan. Manfaat. Saya sekolah di UGM, saya tidak pernah lupa akan sejarah UGM, bagaimana keraton, kampus, dan kampung itu jadi satu. Pada saat itulah peran Sri Sultan Hamengkubuwono IX besarnya minta ampun. Beberapa partai tidak setuju undang-undang keistimewaan. 10 menit saya putuskan ketua panjanya namanya Ganjar Pranowo. Sejak putusan itu undang-undang keistimewaan lahir setelah belasan tahun tidak pernah putus. 2. 3. Saya akhirnya jadi gubernur. Dipercaya oleh masyarakat. Saya hanya minta satu saja. Halo? Saya hanya minta satu saja. Karena saya juga pengagum Baharudin Lopa. Saya hanya minta satu. Tidak ada korupsi. Maaf, kemarin di UI saya ceritakan. Saya harus mencopot 2 kepala dinas saya karena terindikasi korupsi dan dia ngaku sebelum pengadilan. Karena saya harus berani memutuskan itu tanpa menunggu. Anti korupsi. Keempat. Baik. Ketika tadi saya ceritakan ke Mbak Nana dan audiens, saya dari keluarga tidak mampu deh. Bagaimana agar anak-anak itu bisa bersekolah. Bagaimana dia bisa mengakses pendidikan. Dia dari keluarga tidak mampu. Saya keluarkan APBD, menanggung biaya mereka penuh 100%. Mereka di Jepang, mereka di Korea, mereka di perusahaan besar. Dan dia jadi tulang punggung keluarganya untuk mengentaskan kemiskinan. Karena keputusan itu. Dan saya anggota PDI Perjuangan. Dan hari ini Anda boleh menilai saya. Apakah saya bisa berpihak pada wong cilik si Marhen itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Ganjar. Mas Ganjar, ini adalah bagian terakhir, bagian penutup. Dan saya ada satu pertanyaan penutup yang tadi juga saya sampaikan ke bakal calon presiden Anies Baswedan. Dan sekarang saya juga ingin minta kesediaan Anda untuk menjawab dan menyampaikan refleksi Mas. Kalau tadi kita sudah, boleh tolong Mas, teman-teman FD. Jadi saya ingin minta Anda berefleksi Mas Ganjar. Berefleksi lewat pantulan bayangan Anda di cermin. Saya ingin minta Anda bicara pada diri sendiri. Melihat kilas balik apa yang sudah Anda lakukan selama ini. Apa bayangan dan karakter yang Anda percaya Anda miliki sehingga Anda sampai pada keputusan yang maha besar ini.
berani mencalonkan diri menjadi pemimpin Indonesia. Boleh saya minta Mas Ganjar ke sana, Mas? Berdiri di sini Mas Ganjar. Nanti ada kamera di sana. Saya persilahkan untuk berkaca dan merefleksi diri. Kita juga akan tunjukkan di layar. Boleh dibuka kameranya di layar supaya teman-teman bisa melihat pantulan Mas Ganjar. Sebentar ya Mas, saya akan tunggu teman-teman. Ya, seperti itu Mas nanti tampilannya kalau mau ngintip. Nanti di layar. Ya, oke. Silakan Mas Ganjar, refleksi Anda. Sesuatu yang tidak bisa saya lupakan adalah pesan kedua orang tua saya. Kalau soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ganjar Pranowo bakal calon presiden. Mas Ganjar, terima kasih banyak. Terima kasih banyak waktunya sudah hadir di kolaborasi narasi dan UGM di Mata Najwa Onstage. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Ganjar Pranowo, bakal calon presiden Republik Indonesia yang sudah hadir di UGM. Sekali lagi Mas Ganjar, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Ganjar. Boleh silakan Mas. Teman-teman, kita akan mulai dalam 15 menit. Setelah ini akan hadir Panji Pragiwaksono. Dan setelah itu jam 20.30 waktu Indonesia Barat akan hadir bakal calon presiden Prabowo Subianto. Sekali lagi dong untuk Ganjar Pranowo. melipat gandakan anggaran untuk mengcover itu, melakukan digitalisasi di dalam dunia pemerintahan agar lebih cepat dan membasmi korupsi.